Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Panitia Kagama Orchid yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi dalam upaya pelestarian anggrek Merapi. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo. Yang saya hormati guru saya di sini Prof. Endang Semiarti. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Monitoring Sumber Daya Genetik Direktorat KKH, yang terhormat Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Dalam hal ini juga mohon maaf tidak bisa hadir karena ada acara di tempat yang berbeda. Kepada beliau Bapak Titi Santoso, senior saya di BKSDA, dan Mas Warjono yang selama ini telah menjadi partner dalam anggrek Merapi. Kita mulai. Kepada Bapak Ibu peserta, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk hadir berdiskusi bersama untuk mendukung kelestarian anggrek spesi khususnya anggrek Merapi ini. Ya, next Mbak. Izinkan saya untuk berbagi tentang keragaman jenis dan upaya pelestarian anggrek di Taman Nasional Gunung Merapi. Diketahui bahwa anggrek tidak bisa lepas dari habitat di ekosistem pegunungan. Di Merapi sendiri ada 4 tipe hutan, hutan primer, sekunder, terbuka, dan campuran dengan 3 zona berdasarkan ketinggian, yaitu zona tropik, kemudian zona pegunungan, dan zona subalpin. Next. Hal ini mempengaruhi keragaman jenis anggrek yang bisa kita temui karena beberapa faktor itu. Dari ketinggiannya, lereng selatan dijumpai keragaman anggrek yang lebih tinggi dibandingkan dengan lereng-lereng yang lain. Di lereng selatan kita sudah bisa menemui di sekitar ketinggian 900 sampai sekitar 1.300-an. Kemudian di lereng timur kita baru bisa menemui anggrek sekitar 1.200 hingga 1.700. Hal ini tentu saja mempengaruhi keragaman jenisnya sehingga dari hasil survei identifikasi yang telah kami lakukan ada beberapa jenis anggrek yang ditemukan di lereng timur, tenggara hingga timur ya. Jadi dari daerah Klaten hingga Boyolali itu berbeda, belum kita temukan di lereng selatan. Mengapa anggrek Merapi perlu dilestarikan? Kalau kita lihat dari tren data yang ada dari 2004 sampai 2018, di situ kita bisa melihat ada dinamika jenis, jumlah dan jenis populasinya. Sebelum erupsi terakhir ada sekitar 67 jenis, kemudian berkembang menjadi 90-an jenis, tetapi pasca erupsi hanya ditemukan 51 jenis. Dan 2015 kami bersama dengan adik-adik BioSC ini, adik-adik ini bimbingan Prof. Endang ya di Fakultas Biologi, menemukan sekitar 52 jenis, tapi terdapat beberapa jenis yang tidak ditemukan di tahun 2011. Yang berbeda dari sini adalah 2004 sampai 2015 penelitian yang ada hanya dilakukan di lereng selatan hingga barat daya. Jadi di Cangkringan hingga sekitar Turgo. Kemudian di 2018 ini kami berupaya untuk apakah benar habitat anggrek itu hanya ada di lereng selatan hingga barat daya. Jadi kami memperluas eksplorasi di seluruh kawasan Taman Nasional kecuali waktu itu Selo karena status waspada Gunung Merapi, hingga diketemukan sekitar 66 jenis dengan data dan pengetahuan baru bahwa ada jenis-jenis tertentu yang tidak kita temukan di lereng selatan ini, kita temukan di lereng tenggara hingga barat. Next. Ada 2 faktor yang mempengaruhi dinamika populasi dan jenis di Taman Nasional Gunung Merapi, yaitu faktor manusia dan faktor alam.
Dari survei 2018 ada dua tipe anggrek, yaitu epifit dan tanah, tiga besar yang kita temukan, jenis Dendrobium sagittatum, Mutabilia, dan Erieretusa. Kemudian untuk tanah, Arundina, Spathoglottis, dan Cymbidium. Jenis ini kita temukan memang di daerah terbuka, salah satunya dampak dari erupsi Gunung Merapi. Dan dari sekian jenis, dari awal data yang terrekod di Taman Nasional Gunung Merapi hingga 2021 ini kita sudah berhasil menemukan kembali sekitar 70-an jenis, 74 jenis dari 90-an jenis yang ada sebelumnya. Dan sebagai catatan terdapat satu jenis, yaitu Paphiopedilum javanicum. Di sini memiliki status konservasi endangered dan dalam kategori tetapi tidak dilindungi secara peraturan perundang-undangan kita dengan status termasuk Appendix 1. Ya, next Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, faktor penyebab penurunan yang pertama adalah manusia dan alam. Terkait dengan alam, erupsi Gunung Merapi di sejarahnya memang berdampak cukup besar terhadap keberadaan habitat anggrek. Seperti kita ketahui pada tahun 2010, dampak terbesar adalah lereng selatan, daerah Cangkringan, dan berdampak pula ke sisi Bukit Pelawangan. Sementara rekam sejarah erupsi-erupsi sebelumnya tidak pernah berdampak terhadap wilayah timur. Kemudian ada beberapa hal yang penting, mungkin nanti akan juga ini saya juga memperoleh pengetahuan dari Prof. Endang bahwa anggrek Merapi itu sangat istimewa karena memiliki gen ketahanan panas yang paling tinggi dibandingkan jenis Vanda tricolor lainnya. Ya, next, Mbak. Ada 3 tahapan, mungkin kita bisa membagi konservasi anggrek di Taman Nasional Gunung Merapi menjadi 2 periode. Kita tahap 1 sekitar 2011 sampai 2018 dan tahap selanjutnya setelah itu. Sebenarnya intinya ada 3, yaitu bagaimana mewujudkan konservasi itu melalui 3 hal, yaitu pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Next, Mbak. Di dalam perlindungan, hal yang pertama kami lakukan adalah penguatan database. Jadi kita melakukan rekam data dan survei di kawan telah disampaikan, kemudian kita mencoba untuk mendokumentasikannya dalam buku jenis-jenis anggrek Merapi. Ini saya susun bersama dengan Mbak Putu Dian Budami. Kemudian kita mulai melakukan pendataan anggrek di Demplot atau greenhouse milik kelompok pelestari. Next. Anggrek Merapi tidak sangat identik dengan beliau, Bapak Musimin, yang menjadi Ketua KTH Ngudi Makmur. Oh ya, terima kasih Bapak Ganjar juga sudah memberikan dukungan kepada KTH Ngudi Makmur melalui Bapak Musimin untuk mendukung pelestarian anggrek Merapi. Dan beliau adalah guru pertama saya untuk mengenal dan mengidentifikasi anggrek Merapi dalam upaya pelestariannya. Next. Beberapa yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah peningkatan partisipasi masyarakat, karena dengan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman mengapa perlu bersama-sama kita melestarikan anggrek. Itu saya pertama kali dipertemukan dengan Prof. Endang dan Bapak Ibu PAI serta pelaku anggrek melalui Ibu Titi Orchid, dan kita juga mencoba mensosialisasikan anggrek Merapi melalui Festival Anggrek Vanda Tricolor tahunan. Di situ juga ada guru saya, Mas Sulistiono, yang juga mengawal dari awal bersama-sama untuk melestarikan anggrek Merapi. Dan di sini ada keterlibatan dari Pak Siono setelah
kelompok Pak Musimin, dan kemudian selanjutnya adalah Mas Warjono. Lanjut. Next, Mbak. Ya. Dari hasil survei tahun 2015, kita juga mencoba membuat koleksi di kantor balai sebagai media sosialisasi dan edukasi. Harapannya ketika ada tamu-tamu yang datang, dapat mengenalkan jenis anggrek ketika mungkin tidak sempat ke kelompok ataupun ke kawasan. Selanjutnya. Di sini ada 4 kelompok pelestari anggrek. Itu KTH Ngudi Makmur, kemudian KTH Segar Arum, ini diketuai Pak Siono mulai 2014, kemudian ada kelompok di daerah Boyolali, ini didampingi oleh LPTP Solo sebagai pelaksana CSR dari PT Tirta Investama ya, Aqua Klaten, kemudian the next adalah FPL Palem, beliau Bapak Warjono yang juga akan menjadi narasumber di sini. Harapannya selain melakukan pelestarian, ke depannya terdapat peningkatan ekonomi melalui fasilitasi perizinan penangkaran bersama dengan BKSDA Yogyakarta. Selanjutnya. Di sini ada penguatan kelembagaan, kita mengajak untuk peningkatan sumber daya manusia, kita ajak untuk studi banding, kemudian pelatihan, kemudian juga kita mensosialisasikan regulasi yang harus juga dipenuhi dan pemberian bantuan berupa sarana prasarana untuk pelestarian anggrek. Lanjut. Ya, pada proses pengawetan, kita melakukan pembinaan habitat dan populasi melalui 2 hal, yaitu relokasi atau pengembalian ke habitatnya sudah dimulai sejak sebelum Taman Nasional Gunung Merapi mengelola kawasan, yaitu sewaktu masih dalam masih ditangani oleh BKSDA, kemudian 2012, 2017, 2019 dan 2021 melalui relokasi dan juga program adopsi anggrek yang saat ini sudah memasuki tahap kedua. Selanjutnya. Next. Ini tahapan program adopsi, mumpung ada forum, mungkin saya juga mempromosikan, siapa tahu Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di sini ingin mengadopsinya. Ini tahapan ada 3 paket, yaitu Platinum, Gold, dan Silver. Platinum senilai 1 juta, kemudian Gold 850, dan Silver 675. Mungkin ketika kita cari di internet juga akan muncul tentang program tersebut. Ya, next. Ada 3 hal penting selama tahap pertama itu yang kita jadikan sebuah pembelajaran. Yang pertama yaitu belum tersedia data akurat terkait sumber koleksi dan keturunannya 2011 sampai sekitar tahun 2011 sampai 2017, sehingga kemudian genetik dari hasil perbanyakan yang memang sudah kita kembalikan masih belum bisa dipastikan dan kesulitan untuk memproses pemanfaatan melalui penangkaran, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan pendataan dari awal koleksi dan pemenuhan regulasi. Yang kedua, terkait dengan kelembagaan, ternyata sebagian besar anggota kelompok sedikit yang tertarik untuk mengembangkan anggrek dan karena mungkin perlu ketelatenan ya, dan juga berusia tua ya, sehingga sangat perlu untuk melakukan kaderisasi dan secara kelembagaan melalui PKS. Kemudian yang ketiga, dari 30 desa penyangga kami, baru sekitar 3 desa yang sudah terdapat kelompok pelestari, sehingga kami merasa perlu untuk mengembangkan kemitraan konservasi di desa penyangga lainnya. Nah, ketika tahun 2018 kami mencoba menggandeng FPL Palem sebagai mitra konservasi anggrek Merapi. Next. 5 menit lagi ya, Bu? Siap. Oke. Ya,
perkembangan strategi konservasi, selain kita sebelumnya adalah bagaimana mengumpulkan dan mengetahui keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan, tuntutan lain setelah itu adalah bagaimana pemanfaatan kehati itu secara lestari, kemudian bagaimana itu bisa menjadi media untuk mengedukasi dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dalam kelestarian, melestarikan kehati, serta bagaimana meningkatkan atau capacity building dalam konservasi keanekaragaman hayati. Dan yang terdekat adalah bahwa di sekitar Taman Nasional terdapat masyarakat, dan ketika masyarakat sudah bisa berpartisipasi langsung, diharapkan kelestarian akan terwujud. Selanjutnya, kita memasuki konservasi anggrek tahap 2. New Era di sini ada beberapa tahap yang telah dilalui dengan Pak Warjono sebagai ketua dari FPL Palem. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, kita lanjut, Mbak. Next. Yang pertama, dari sisi kelembagaan, pada tahun 2018 ditandatangani perjanjian kerjasama tentang penguatan fungsi pengawetan jenis-jenis tumbuhan lokal PTNGM. Pada awalnya memang berangkat dari tumbuhan asli atau tumbuhan lokal Merapi, kemudian ternyata tumbuhan itu merupakan jenis-jenis pohon inang anggrek utama, sehingga kemudian penambahan ruang lingkup dalam pelestarian anggrek Merapi. Di sini betul dikawal oleh Ibu Kepala Balai yang saat ini, yaitu Ibu Pujiati. Beliau sangat mendukung pengembangan ini dengan mencoba membantu untuk mengembangkan jaringan, pertama dengan pemerintah desa juga, dan peran aktif dari Mas Warjono sendiri di lingkup Cangkringan. Dan juga di situ kita melakukan secara periodik evaluasi pelaksanaan PKS tersebut. Next. Ini ruang lingkup dari perjanjian tersebut meliputi survei, distribusi dan potensi, kemudian eksplorasi, pembuatan bahan tanaman, pemanfaatan, dan pelindungan. Selanjutnya. Di sini, hal yang membedakan dari upaya konservasi pada tahap yang pertama adalah pengambilan koleksi indukan ini kemudian disertai dengan dokumen legalitas spesimen berupa berita acara, pengambilan, dan penitipan. Jadi status anggrek yang rawat oleh kelompok adalah titipan dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Di situ kita juga melakukan identifikasi, pendataan, dan pelabelan. Ya, selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah tahapan dari proses pengembangan perbanyakan anggrek yang sudah dilakukan. Kita sudah mencoba untuk melakukan melalui bioteknologi bersama dengan BPPP BPTH, ini Balai Litbang ya di Purwobinangun. Di situ ada 3 jenis anggrek yang sudah kita coba untuk perbanyak melalui kultur jaringan. Next, Mbak. Yaitu jenis anggrek Vanda tricolor, kemudian Dendrobium heterocarpum, dan Paphiopedilum javanicum. Pada saat sebelumnya ternyata selama kurang lebih 4 bulan respon positif sudah ditunjukkan dari Dendrobium heterocarpum yang bagian tengah ini, sehingga harapannya itu bisa menjadi awal untuk sumber bibit berbasis perbanyakan bioteknologi. Selanjutnya, ya, walaupun masih terbilang muda, 2018, tetapi sudah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kelompok
untuk mencoba melakukan edukasi tentang konservasi anggrek Merapi, kunjungan dari Balai KSDA Sumatera Selatan, kemudian Kagama Orchid ya ternyata juga sudah pernah berkunjung langsung ke tempat Mas Warjono, dan terakhir kemarin Februari ini beliau mengajak anggota kelompok dan masyarakat sekitar untuk belajar tentang budidaya anggrek dari hasil kultur jaringan. Ya, selanjutnya. Untuk mendorong pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi ke arah izin usaha penangkaran, ada 3 hal yang sudah kita coba lakukan, yaitu yang pertama adalah pendampingan pengurusan perizinan penangkaran bersama dengan Balai KSDA Jogja, kemudian yang kedua adalah pemberian bantuan fasilitas kelembagaan, waktu itu 2018, kemudian ada 2020, dan rencananya 2021 kami ingin mendukung pengembangan kultur jaringan anggrek. Kemudian untuk dan mungkin ini juga yang ingin agak yang berbeda dari upaya konservasi tahap pertama, yaitu kita ingin mengidentifikasi, melakukan identifikasi DNA anggrek Merapi, dan ini sudah kami usulkan ke Direktorat KKH. Semoga Ibu Direktur dan stafnya menyetujui hal tersebut, sehingga harapannya ketika anggrek Merapi yang akan dikembalikan nantinya sudah terjamin kemurnian genetiknya, sehingga bisa lestari di habitat aslinya. Ya, ini sudah lewat 3 menit, apakah masih banyak? Enggak, Mbak, satu lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi, nah ini mungkin poin penting yang ingin kami sampaikan dari paparan kami. Yang pertama yaitu bahwa dalam pengembangan kemitraan konservasi anggrek selanjutnya, kita mengambil anggrek dari hasil eksplorasi dari dalam kawasan, tetapi berasal dari anggrek titipan yang telah dikembangkan oleh kelompok yang sudah ada sebagai sumber indukan. Kemudian yang kedua, pembelajaran bersama dalam pengembangan kemitraan konservasi anggrek ini tidak hanya semata tentang edukasi keanekaragaman hayatinya, namun tentang bagaimana pemanfaatan keanekaragaman hayati sesuai regulasi. Dua hal itu, Mbak. Ya. Selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima Oke. kasih yang